Partai Islam dan pemilih Islam di Indonesia. Fenomena berdirinya partai-partai politik Islam pada pasca Orde Baru. Ada beberapa faktor yang menjadi penjelas, yaitu faktor teologis, historis, sosiologis, dan reformasi. Pertama, faktor teologis. Dalam pandangan ini, agama merupakan suatu yang integrated, yang bersatu tak terpisahkan dengan politik. Islam adalah din wa daulah. Berdasarkan ini, maka masalah kemasyarakatan termasuk di dalamnya masalah negara atau politik merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan agama. Kedua, faktor sosiologis. Islam di Indonesia merupakan agama mayoritas. Pemeluk mencapai sekitar 90% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia, yang mencapai sekitar 200 juta orang. Dengan jumlah yang mayoritas tersebut, sudah sepantasnya dalam upaya penyaluran aspirasi politik sesuai dengan nilai-nilai dan perjuangan Islam. Dalam konteks ini, maka partai politik Islam dianggap sebagai wadah penyalur aspirasi perjuangan Islam. Sehubungan dengan itu, maka pendirian partai politik Islam merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dielakkan. Ketiga, faktor historis. Dalam sejarah di Indonesia, Islam merupakan suatu kekuatan yang sangat berperan dalam perlawanan menentang penjajah. Islam pada masa itu merupakan salah satu garda terdepan dalam mengusir penjajahan. Dalam rangka mengusir penjajahan tersebut, diperlukan alat organisasi sebagai penyatu aspirasi dan tujuan. Maka tercatatlah berdirinya Sarekat Islam atau SI, organisasi pertama kekuatan politik yang anggota terbanyak di antara organisasi-organisasi pergerakan lainnya. Keempat, faktor reformasi. Reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa dalam menumbangkan rezim Orde Baru, melahirkan era kebebasan. Dalam era ini, di setiap kelompok atau golongan diberikan kesempatan untuk menyalurkan atau membentuk partai politik sesuai asas dan aspirasi politiknya. Kesempatan ini tampaknya tidak disia-siakan oleh para elit politik, termasuk elit politik Islam, untuk mendirikan partai politik. Islam dan politik, pendekatan teoritis. Dalam pemikiran politik Islam, pandangan tentang masalah hubungan agama dan negara ada 3 paradigma. Pertama, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan atau integrated. Kedua, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang saling terkait dan berhubungan atau simbiotik. Ketiga, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan negara merupakan suatu yang harus terpisah atau sekularistik. Paradigma pertama yang menyatakan agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena melihat bahwa Islam merupakan agama yang serba lengkap dan sempurna, yang di dalamnya bukan hanya mengatur masalah ibadah, tetapi juga mencakup politik atau negara. Tuhan melalui Nabi Muhammad telah menurunkan aturan-aturan untuk kehidupan manusia. Karena Tuhan Maha Benar dan Maha Adil, maka aturan-aturannya pastilah benar dan adil. Pendekatan kedua yang menyatakan bahwa antara agama dan negara saling terkait dan berhubungan berdasarkan pada argumen bahwa agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang. Begitupun negara memerlukan agama karena
Dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral. Ketiga adalah paradigma yang menyatakan perlunya adanya pemisahan antara agama dan negara. Paradigma ini menolak paradigma yang pertama dan paradigma yang kedua. Pelopor paradigma ini adalah Ali Abdul Razik, ulama dan pemikir dari Mesir, yang dalam kalangan Islam pemikiran tentang pemisahan antara agama dan negara yang dikemukakan oleh Ali Abdul Razik ini bukan saja ditolak, tetapi juga bersifat kontroversial karena pandangan-pandangan dan hujah-hujah yang dilontarkan tidak sesuai dengan sumber dan fakta yang ada. Dalam kaitan dengan tulisan ini, pembahasan difokuskan pada paradigma pertama, yaitu bersatunya antara agama dan negara atau politik. Paradigma ini disebut pula sebagai integrated paradigm. Paradigma ini berpandangan bahwa antara agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa Islam merupakan agama yang serba lengkap dan sempurna, yang di dalamnya bukan hanya mengatur masalah ibadah, tetapi juga mencakup politik atau negara. Tuhan melalui Nabi Muhammad telah menurunkan aturan-aturan untuk kehidupan manusia. Karena Tuhan Maha Benar dan Maha Adil, maka aturan-aturannya pastilah benar dan adil. Paradigma bersatunya agama dan negara ini dalam melakukan praktek politik menggunakan pendekatan formalistik. Pendekatan formalistik adalah pendekatan yang cenderung mementingkan daripada isi. Pendekatan ini menampilkan konsep tentang negara dengan simbiolisme keagamaan. Berbeda dengan pendekatan substansialistik yang cenderung menentang isi daripada bentuk. Pendekatan substansialistik tidak dipersoalkan bagaimana bentuk atau format dari negara itu, tetapi memusatkan kepada bagaimana mengisinya dengan etika dan moralitas agama. Dalam konteks politik, menurut Muhammad Syafi'i Anwar, pendekatan formalistik merupakan perhatian terhadap suatu orientasi yang cenderung menopang bentuk-bentuk masyarakat politik yang dibayangkan seperti terwujudnya suatu sistem politik Islam, munculnya partai Islam, ekspresi simbiolis dan idiom-idiom politik Islam dan lain-lain. Secara garis besar, pendekatan formalistik ini berpandangan Islam harus menjadi dasar negara. Syariah harus diterima sebagai konstitusi negara. Kedaulatan politik ada di tangan Tuhan. Gagasan tentang negara, bangsa, atau nation state bertentangan dengan konsep ummah yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan dan sistem politik modern. Diletakkan dalam posisi yang berlawanan dengan negara Islam, pendekatan formalistik ini menurut terminologi Gulab masuk dalam kategori Islam politik. Islam politik menurut Gulab adalah Islam yang muncul atau ditampilkan sebagai kerangka atau basis ideologi politik yang kemudian menjelma dalam bentuk-bentuk partai politik. Dengan demikian, Islam politik adalah Islam yang berusaha diwujudkan dan diaktualisasikan dalam kekuatan atau kelembagaan politik resmi, khususnya pada bidang legislatif dan eksekutif. Fenomena berdirinya partai-partai politik Islam
Pasca Orde Baru ini dapat dijelaskan dengan pendekatan Islam formalistik atau pendekatan Islam politik. Pendekatan ini bisa membantu memahami bangkitnya kembali partai-partai politik di Islam era reformasi ini. Karena bagaimanapun bangkitnya kembali partai-partai politik Islam ini dapat dikatakan sebagai fenomena bangkitnya kembali Islam politik.